Bismillahirrahmanirrahim. Kamastakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana Allah telah jadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Allah katakan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Kemudian Allah akan kokohkan agama mereka yang Allah ridhai untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kemudian Allah akan gantikan rasa takut yang mereka rasakan sebelumnya, Allah ganti dengan keamanan. Syaratnya apa? Ya'budunani, mereka menyembah kepadaku, wala yusyrikuna bi syai'a, dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalik, namun barang siapa yang kafir setelah itu, faulaika humul fasikhun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Maka dalam ayat ini Allah menjanjikan kejayaan bagi umat yang menegakkan tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan janjikan kedamaian, keamanan, ketentraman dan ketenangan hidup, dan itu tidak akan bisa diraih kecuali bagi mereka yang mentauhidkan Allah. Menunjukkan bahwa orang yang tidak bertauhid, hidupnya tidak akan pernah tenang. Ya, kehidupannya tidak akan pernah merasakan tumakninah, ketentraman. Ketenangan dan ketentraman hanya bisa didapatkan dengan tauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, kata Allah, dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman. Kezoliman yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Mereka yang beriman dan tidak berbuat syirik, Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan untuk mereka. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertauhid, dan ini buah dari tauhid itu. Nah, demikian pula di dunia Allah akan turunkan keberkahan, berkah dalam hidupnya, berkah pada dirinya, berkah pada keluarganya, berkah pada masyarakat, bangsa dan negaranya. Ya, dan itu juga didapatkan dengan apa? Tauhidullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya penduduk bumi, kata Allah, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa. Keimanan tidak akan dianggap kecuali manakala mereka bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, barulah dianggap keimanannya. Mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa kepada Allah. Seandainya penduduk bumi begitu, la fatahna alaihim, Allah akan bukakan kepada mereka barakatim minas sama'i wal ard, pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ya, keberkahan didapatkan dengan apa? Tauhidullah, keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala mereka mendustakan, maka kami hukum mereka, kami siksa mereka, kami azab mereka disebabkan pendustaan mereka atau apa yang telah mereka perbuat. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga dari buah tauhid yang akan didapatkan oleh seseorang di dunia, bahwa dengan tauhid Allah akan lapangkan rezeki seseorang, dan Allah akan berikan kecukupan kepadanya, dan Allah akan jadikan kaya hatinya. Karena itulah hakikat kekayaan yang sesungguhnya. Orang kaya itu bukan dinilai dari hartanya, bukan
bukan dilihat dari keturunannya, bukan pula pada pangkat dan jabatannya. Tapi orang yang kaya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasratil arad, innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu tidaklah dihitung dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan, kata Nabi, adalah kecukupan yang ada di dalam hati. Kapan hati sudah merasa cukup, maka dialah orang yang terkaya. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dilapangkannya rezeki seseorang manakala dia mentauhidkan Allah. Subhanallah. Ternyata tauhid ini adalah hal yang membuka pintu rezeki bagi seorang hamba. Tentunya rezeki yang halal. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah buat perumpamaan. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adaqahu Allahu libasal ju' wal khawf. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat suatu permisalan, perumpamaan suatu negeri yang aman, tenang dan damai. Rezekinya datang melimpah ruah dari segala tempat. Namun apa yang terjadi? Tatkala penduduk negeri tersebut mereka mendustakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka kafir dengan nikmat Allah, maka Allah rasakan kepada mereka, Allah timpakan kepada mereka pakaian ketakutan dan kelaparan. Dan itu semuanya disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Mereka menyekutukan Allah dan meninggalkan dari tauhid kepada Allah. Ya, maka rezeki akan dicabut dari seorang yang menyekutukan Allah. Artinya Allah akan lapangkan rezeki seseorang, Allah akan cukupkan rezeki seseorang manakala dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula dari keutamaan tauhid dan dari buah tauhid, bahwa tauhid ini pula yang akan menyelamatkan seseorang dari bala musibah, bencana dan malapetaka. Ya, karena musibah dan malapetaka itu turun gara-gara apa? Gara-gara seseorang berani menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah dan malapetaka tidaklah diangkat melainkan manakala manusia kembali kepada Allah, manusia kembali mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya tauhid inilah yang menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam dari musibah yang menimpa beliau. Ya, tentunya dimaklumi bersama bagaimana kisahnya Nabi Yunus alaihi salam. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tatkala Nabi Yunus naik di atas perahu, kemudian perahu itu mau tenggelam, akhirnya orang-orang yang berada di atas perahu itu mengundi dirinya. Harus ada yang dilemparkan ke laut. Fasahama fakana minal mudhabin. Maka Nabi Yunus pun ikut dalam undian tersebut, dan ternyata beliau termasuk dari orang yang kalah dalam undian tersebut, harus dibuang ke lautan. Apa yang terjadi? Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, faltaqamahul hut, maka ia pun ditelan oleh ikan hut. Fa'asha, dan dia pun hidup fi dhulumatin thalath, dalam 3 kegelapan. Ya, Nabi Yunus hidup di dalam perut ikan hut, ya, dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, ya, kegelapan lautan, dan kegelapan berada di dalam perut ikan. Ya, sampai disebutkan hampir-hampir tatkala Nabi Yunus mengeluarkan tangannya, dia tidak melihat apa-apa.
saking gelapnya ketika itu. Nah, maka apa yang terjadi para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus memanjatkan doa dan bermunajat kepada Allah, dan beliau sebutkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doanya Nabi Yunus ketika berada di perut ikan hut. Beliau mulai dengan tauhid. La ilaha illa anta. Ini tauhid. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang berbuat kezaliman. Subhanallah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala pun selamatkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahan beliau. Ya, kalau saja beliau tidak bermunajat seperti itu, niscaya beliau akan tinggal di perut ikan hut selama-lamanya sampai hari kiamat. Nah, subhanallah. Maka ini menunjukkan bahwa tauhid itulah yang akan menyelamatkan seseorang dari musibah dan malapetaka yang menimpa dirinya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini buah dari tauhid yang akan didapatkan oleh seorang hamba tatkala di dunia, dan masih banyak lagi buah-buah yang akan didapatkannya ketika di dunia. Adapun buah di akhirat, maka ini tentu saja dari pembahasan yang sangat luas. Begitu banyak manfaat tauhid ini, begitu banyak buahnya seseorang akan raih dan petik nanti tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selamatkan ia di akhirat nanti, dan Allah Subhanahu wa taala akan haramkan neraka menyentuh dirinya. Karena orang yang bertauhid tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa dan kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita pernah atau sering mendengar hadisul bitaqah, hadis kartu kecil itu. Ya, di mana Nabi sebutkan ada seseorang yang nanti pada hari kiamat dipanggil oleh Allah, dia punya dosa tis'atan wa tis'ina sijillah, 99 lembar gulungan catatan dosa. Yang satu sijillah kata Nabi apa? Maddal basar, sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Dosa semuanya itu. Dan dia punya 99 yang seperti itu. Banyaknya dosanya orang ini. Iya, diperhadapkan oleh Allah. Afalaka udrun, kamu punya ndak amalan yang lain, amal soleh yang bisa kau perhadapkan? La ya Rabbi, tidak ada lagi ya Rabb. Al-yawma la zulm. Allah katakan hari ini tak ada kezaliman. Allah datangkan amal kebaikannya yang ternyata hanya tertulis dalam kartu kecil. Ditimbang, dia mengatakan ya Rabbi, ma hadhihi sijillat, ma hadhil bitaqah. Untuk apa mau ditimbang lagi? Kalau mau dibandingkan dengan 99 lembar catatan dosa, yang satu saja sudah sejauh mata memandang. Nah, amal kebaikanku cuma ada dalam kartu kecil itu. Allah berfirman, al-yawma la zulm. Hari ini tak ada kezaliman. Tetap ditegakkan timbangan mizan. Maka diletakkan timbangan. Ya, apa yang terjadi jamaah sekalian? Kata Nabi SAW, fatoshatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Ternyata 99 lembar gulungan catatan dosa tadi terangkat ke atas. Kartu kecil itu lebih berat ke bawah. Subhanallah. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dia tidak menyangka bahwa ternyata amalan yang ada dalam kartu kecil itu lebih hebat, lebih berat. Ternyata apa dalam kartu kecil itu? Dalam kartu kecil itu tertulis amalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tauhid. Kalimat tauhid. Subhanallah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan inilah hak seorang hamba
tatkala dia mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalam hadits Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahu enggak apa haknya Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Kata Mu'ad bin Jabal, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi bersabda, "Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah terhadap hambanya agar hamba tersebut beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sementara hak hamba kepada Allah, hak hamba terhadap Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mungkin mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menyiksa. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Makanya dalam hadits qudsi riwayat Imam Tirmizi, Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam," kata Allah, "lau ataitani, seandainya kau datang kepadaku, bi qurabil ardi khataya, dengan dosa sepenuh bumi, dosanya sangat banyak, summa laqitani, tapi kamu berjumpa kepadaku, kamu menjumpai aku, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula." Subhanallah. Maka ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menunjukkan betapa besarnya keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, demikian pula di antara buah tauhid di akhirat nanti, bahwa orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bergembira dengan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu diperuntukkan bagi mereka yang bertauhid. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tatkala Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasul, siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Siapa dia? Maka Rasulullah menjawab, "Laqad zanantu alla yas'alani ahadun ghairaka." Sungguh, kata Nabi, aku menyangka tidak ada yang bertanya tentang permasalahan itu kecuali kamu, wahai Abu Hurairah. Mimma ra'aitu min hirsika ala hadis, karena aku melihat semangatmu di dalam mengambil hadis. Maka Rasulullah mengatakan, as'adun nasi, manusia yang paling berbahagia, bi syafaati, dengan syafaatku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Mereka adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid, yang dengan kalimat itu maka mereka mengharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seorang yang mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat bukan dengan harta yang dia punya tatkala di dunia, bukan dengan kekuatan yang dia miliki tatkala di dunia, bukan dengan kerajaan, kekuasaan, pangkat dan jabatan yang dia punya tatkala di dunia, bukan hanya dikhususkan bagi orang Arab atau orang tertentu, tetapi mereka yang berbahagia adalah mereka yang syaratnya mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Entah dia dari orang Arab ataukah orang Ajam,
entah dia dari orang kaya ataukah orang yang miskin, entah dia orang yang berpangkat terkenal ataukah dia orang yang tidak dikenal oleh siapa-siapa di dunia ini, tapi mereka adalah orang yang paling berbahagia tatkala mereka menjadi orang yang paling bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan syafaat tidak mungkin didapatkan dari orang musyrik, orang yang tidak mentauhidkan Allah. Ya, siapapun dia, tidak akan bisa mengangkat derajatnya kalau sudah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya surga Allah Subhanahu wa ta'ala dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang mentauhidkan Allah. Bahkan bagi orang yang bertauhid, bukan hanya mendapatkan surga, tapi mereka dikhususkan oleh Allah masuk surga bighairi hisabin wala adab, tanpa proses hisab, tanpa azab, langsung masuk surga. Orang masuk surga itu ya ada yang melalui proses dulu, ada hisab amalannya baru masuk surga. Ada juga orang yang masuk surga diazab dulu, bersih dosanya baru masuk surga. Dan ada golongan yang ketiga, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk surga. Siapa mereka? Nah, itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, 70.000 umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nabi diperlihatkan umat-umat yang sangat banyak. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahur rahat. Aku melihat ada nabi yang bersamanya pengikutnya jumlah rahat antara 3 sampai 9 orang saja. Wan nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulan. Ada nabi pengikutnya cuma 1-2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan ada nabi tidak ada pengikutnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Menunjukkan apa? Bahwa kebenaran itu tidaklah dijadikan patokan dengan banyaknya orang yang mengikuti. Ada nabi yang sangat sedikit pengikutnya, bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Jadi jangan jadikan patokan kebenaran dengan banyaknya orang yang mengikuti. Ya, sebagaimana kita juga tidak boleh zuhud dengan sedikitnya orang yang ikut. Oh, sudahlah sedikit-sedikit aja, kan yang benar itu golongan yang sedikit, nggak usah terlalu banyak. Nah, bukan juga seperti itu. Ya, tapi patokannya itu apakah dia berada di atas kebenaran ataukah tidak, itu yang dilihat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jangan kita menjadikan itu banyak pengikutnya, yang di sini sedikit pengikutnya, saya mau ikut yang banyak aja lah. Kalau ikut yang banyak, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang di muka bumi ini, kamu akan tersesat dari jalan Allah. Itu yang bilang Quran. Itu yang bilang Quran. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang sedikit dipuji oleh Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit kata Allah hamba-hamba yang mau mensyukuri nikmat Allah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kumpulan yang sangat banyak, hitam yang sangat besar, menunjukkan banyaknya orang. Aku menyangka itulah umatku, ternyata bukan. Dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumu. Nah, itu Nabi Musa berserta kaumnya Bani Israel. Menunjukkan bahwa Nabi Musa pengikutnya juga banyak. Kemudian Nabi melihat lagi di ufuk yang lain, aku melihat kumpulan yang banyak, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Maka dikatakan kepada Rasulullah, hadihi ummatu, itulah umatmu, kata
malaikat, atau kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, hadhihi ummatu, itulah umatmu, wa ma'ahum, dan bersama mereka sab'una alfan, ada 70.000 orang, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab, mereka yang akan masuk surga tanpa proses hisab, tanpa proses azab. 70.000. Subhanallah. Dalam sebagian riwayat Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditambah lagi. Nah, sehingga disebutkan dalam sebagian riwayat tiap 1.000 ada lagi tambahan 70.000. Tiap 1.000 ada lagi tambahan 70.000. Dalam sebagian riwayat lain tiap satu orang ada lagi tambahan 70.000. Sehingga 70.000 kali 70.000 berapa itu? Kali sendiri. Nah, itu umat Nabi SAW yang banyak yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, masih ada enggak Ustaz peluangnya sampai hari ini? Insyaallah taala. Iya. Ini jamaah sekalian, tapi bukan hanya sekedar harapan. Nabi sebutkan syaratnya. Mau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ada syaratnya. Makanya ketika sahabat mendengarkan sabda Nabi ini, sahabat pun ribut memperbincangkan, oh siapa itu? Luar biasa keutamaannya, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka mereka pun mengira-ngira, jangan-jangan mereka ini orang yang lahir dalam keadaan Islam, ya, tumbuh dalam Islam, sama sekali tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah. Sebagian yang mengatakan mereka itulah sahabat-sahabatnya Nabi SAW. Nabi pun keluar, dikabarkan kepada Nabi, sahabat ini ribut memperbincangkan itu. Ya, kalau sahabat itu ribut, ya, mereka meributkan keutamaan, kemuliaan, pahala dan keutamaan. Ini sahabat Nabi SAW. Mereka sangat ingin untuk menjadi apa? Termasuk dari 70.000 itu. Nabi SAW sebutkan, humul ladina la yastarqun wa la yaqtaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu, kata Allah, lihat kesimpulannya, mereka yang masuk 70.000 bahkan lebih itu, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka yang tidak, humul ladina la yastarqun, tidak minta diruqyah. Minta ruqyah itu bermasalah. Meruqyah, nah itu bagus, memberikan manfaat kepada orang. Minta ruqyah bermasalah. Walaupun tidak sampai haram kata para ulama, tapi makruh hukumnya. Nah, kalau kita meruqyah orang lain, itu bagus. Nah, dianjurkan, man istata'a ayyanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia lakukan. Iya. Jadi Nabi sebutkan mereka tidak minta ruqyah. Kemudian apa? Wala yaqtaun, mereka tidak melakukan kai. Ini kai ini pengobatan, salah satu pengobatan orang dulu, yakni dengan memanaskan besi panas. Jadi kalau ada salah satu anggota badannya yang sakit, langsung ditempelkan besi panas di situ, langsung seketika hilang, tapi sakitnya minta ampun. Nah, itu kai. Ya, digunakan juga oleh orang Arab sampai pada hari ini. Nah, kayak model setrika itu ditempelkan, ya kan sakitnya itu luar biasa. Nah, tapi langsung hilang. Nah, mereka yang tidak minta dikai, wala yatatayyarun, dan mereka yang tidak melakukan tatayyur. Tatayyur itu yang beranggapan sial terhadap sesuatu yang didengar, dilihat ataupun diketahui. Iya, beranggapan sial dengan apa yang dia lihat, nomor-nomor tertentu. Nah, itu yang diyakini kadang oleh sebagian masyarakat kita. Kalau melihat suatu tanda-tanda atau bunyi-bunyi tertentu, mereka anggap sial. Bunyi-bunyi suara burung gagak, ya, atau tokek. Nah, ini ada sial ini. Nah, atau bunyi-bunyi tertentu mereka jadikan sebagai tanda-tanda. Nah, dulu orang Arab dulu mereka melakukan tatayur itu, caranya dari kata tatayur itu kan dari kata tayrun. Tayrun itu artinya burung.
mereka melakukan beranggapan sial dengan burung yang terbang. Jadi menurut mereka, ya, kalau mereka mau jalan ini, mau safar perjalanan, mereka untuk mengetahui perjalanan mereka ini bagus atau enggak, mereka terbangkan burung. Terbangkan burung itu, ya, kalau burungnya terbang ke kanan, pertanda baik, jalan safar. Tapi kalau burungnya terbang ke kiri, pertanda buruk, enggak jadi safar. Kalau burungnya terbang lurus, diulangi lagi. Nah, ini orang-orang Arab jahiliyah dulu tatayur dengan itu, dengan burung. Nah kalau di zaman kita ini bukan sekedar burung, ya, sudah meluas. Bukan hanya burung yang dijadikan sebagai tanda kesialan itu, ya, dengan angka-angka, ya, pun mereka jadikan sebagai kesialan. Angka 13 itu sial, tidak mau mereka. Kenapa angka sial? Ada juga orang berkeyakinan dengan hari-hari sial, bulan-bulan sial. Nah, ini keyakinan orang-orang jahiliyah dulu. Ya, hari-hari itu, bulan-bulan itu baik seluruhnya. Nah, ini orang-orang dulu mereka jadikan waktu-waktu sial, hari-hari sial. Ini tatayur namanya, tatayur. Iya, keyakinan-keyakinan khurafat yang tidak ada asal usulnya, ya, meyakini baik dan tidaknya sesuatu dengan apa? Dengan tanda-tanda seperti itu. Ya, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sebutkan ini, mereka yang tidak minta diruqyah, mereka yang tidak minta dikain, ya, mereka yang tidak melakukan tatayur. Kemudian Nabi sebutkan yang keempat, yang ini menjadi kesimpulan dari 3 sebelumnya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Tuhan mereka, Rabb mereka. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menunjukkan bahwa mereka yang mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tauhid. Nah, ini keutamaan yang luar biasa dari mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa di antara, ya, manfaat dari tauhid. Maka ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa tauhid itu yang pertama dan tauhid itu yang utama. Oleh karenanya, pembahasan apa saja manakala tidak dilandasi dengan tauhid, maka tidak akan menjadi baik. Ya, dakwah dan seruan apa saja kalau tidak diawali dengan tauhid, maka dakwah itu tidak akan menjadi bermanfaat. Ya, makanya jangan pernah bosan mempelajari tauhid. Jangan pernah kita merasa jenuh, bosan, kok itu terus saja pembahasannya. Sudah berapa kali saya sudah dapatkan. Subhanallah. Tatkala kita sudah beranggapan seperti itu, menunjukkan kita ini belum paham tauhid dengan baik. Orang yang paham tauhid semakin haus dengan ilmu tauhid, semakin akan apa? Terus mempelajarinya. Ya, karena orang yang bertauhid, yang kuat tauhidnya, bahkan imamnya para orang-orang yang bertauhid masih khawatir dan takut kalau dirinya terjerumus dalam syirik. Imamul Hunafa Nabi Ibrahim alaihi salam, dalam doanya beliau apa? Wajnubni, ya Allah, jauhkanlah saya. Tidak cukup saya, ya Allah, wabaniya, juga anak-anak keturunan saya, an-na'budal asnam, dari kami menyembah kepada berhala. Subhanallah. Ini imamnya para orang-orang yang bertauhid, imamnya para hunafa, masih begitu doanya, masih mengkhawatirkan dirinya jatuh dalam kesyirikan. Iya. Ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Oleh karenanya terus kita pelajari tauhid ini, yang dengannya kita akan mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid,
Ya, setelah beliau sebutkan ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, sungguh kami telah mengutus pada tiap umat seorang rasul, tujuannya adalah untuk menyerukan tauhid, sembahlah Allah dan jauhilah semua yang disembah selain Allah. Kemudian ayat berikutnya beliau sebutkan di surat Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, dan Rabb kamu telah memerintahkan, mewajibkan dan mewasiatkan, alla ta'budu illa iyyah, agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, syahid dari ayat yang mulia ini firman Allah Subhanahu wa taala, alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Inilah tauhid. Inilah tauhid. Karena rukunnya tauhid an-nafyu wal isbat. Ada dua rukun tauhid. Penafian, penolakan, peniadaan, ditolak semua yang disembah selain Allah. Ini rukun pertama. Al-isbat, ini rukun yang kedua, menetapkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang disembah. Jadi tidak boleh salah satunya saja. Kalau salah satunya saja imma musyrik, imma ateis. Kalau dia menolak saja, menolak, tidak ada sesembahan, nah, ini ateis kan? Tidak ada sesembahannya. Kalau dia hanya menetapkan sesembahan saya Allah, tapi tidak menafikan, ini musyrik. Karena orang musyrik menyembah Allah, tapi selain Allah juga iya. Orang yang bertauhid harus terkumpul dua ini, penolakan dan penetapan. Itulah yang disebut dalam ayat ini. Allah ta'budu, jangan kamu menyembah, penolakan. Jangan kamu beribadah kepada siapapun illa iya, kecuali hanya kepadanya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tapi perhatikan bagaimana Allah memulai ayat ini dengan menyebutkan wa qadha rabbuka, dan Rabb kamu telah mengqadha. Qadha dalam bahasa Arab arti asalnya menetapkan, memutuskan. Itu artinya qadha. Allah telah menetapkan, mentakdirkan, memutuskan. Nah, ketetapan Allah dalam syariat, di dalam agama, ketetapan Allah Subhanahu wa taala terbagi dua. Ada qadha syar'i dan ada qadha kauni. Ada qadha syar'i, ketetapan syar'i yang Allah tetapkan, Allah perintahkan. Inilah yang dimaksud dalam ayat, ketetapan syar'i. Ada ketetapan kauni yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada manusia. Bedanya qadha syar'i dan qadha kauni, kalau qadha syar'i semuanya kebaikan. Qadha kauni, ketetapan kauni, ada yang baik, ada yang buruk. Ini perbedaannya. Qadha syar'i bisa terjadi, bisa tidak. Qadha kauni pasti terjadi. Ini perbedaannya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ketetapan Allah di sini agar jangan kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini qadha syar'i, bukan qadha kauni. Ketetapan syar'i bukan ketetapan kauni. Kenapa ketetapan syar'i? Pertama, dia kebaikan. Perintah tauhid. Kedua, Allah tetapkan ini, tapi tidak selamanya terjadi. Ya kan? Ketika Allah tetapkan bahwa manusia hendaknya bertauhid kepada Allah, pertanyaannya, apakah semua manusia bertauhid? Hah? Ada yang bertauhid, ada yang tidak. Ya kan? Walaupun Allah tetapkan supaya jangan kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah, hendaknya kamu mentauhidkan Allah, tapi ketetapan ini ada yang mau melakukannya, ada yang meninggalkannya. Kalau ketetapan kauni pasti harus terjadi. Manusia ditetapkan umurnya sekian, itu ketetapan kauni itu.
Tidak bisa ditolak-tolak itu, tidak bisa ditawar-tawar itu. Manusia kena musibah pada hari ini, di tempat ini, jam segini, itu pasti terjadi. Ya kan? Tidak bisa ditolak-tolak itu. Ketetapan kau ini. Ini jamaah. Jadi Allah memutuskan, Allah menetapkan ketetapan syar'i. Dengan ketetapan syar'i ini, Allah inginkan kebaikan kepada manusia. Tapi ada yang mau kebaikan tersebut, namun dan ada yang tidak mau menginginkan kebaikan tersebut. Allah ta'budu illa iya, agar jangan kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan, wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Perhatikan ayat ini, wabil walidaini ihsana. Ini ayat ya menunjukkan penekanan berbakti kepada kedua orang tua itu. Ihsanan dalam bahasa Arab dia maf'ul mutlak, ada fiil yang tersembunyi. Wa ahsinu bil walidaini ihsanan, takdirnya seperti itu. Artinya berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Penekanan kan? Jadi bukan hanya sekedar berbuat baik, berbuat baik full di situ, bukan setengah-setengah. Dan memang karena orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik dari semua manusia yang ada adalah kedua orang tua kita. Adalah kedua orang tua kita. Nabi ditanya, ya Rasul, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Siapa manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepada dia? Rasulullah menyebutkan ibumu, baru bapakmu. Kedua orang tua. Makanya disebutkan perintah bertauhid setelah apa? Setelah perintah bertauhid, perintah berbakti kepada kedua orang tua. Makanya dosa yang paling besar setelah syirik, durhaka sama orang tua. Dosa yang paling besar setelah syirik, durhaka sama orang tua. Nabi SAW bersabda, akbarul kabair, dosa yang paling besar. Yang pertama kata Nabi, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Pas dengan ayat ini, perintah terbesar yang pertama perintah tauhid, dan perintah terbesar yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ulama mengatakan orang tua kita itu kalau kedua-duanya masih hidup, pintu surga dua-duanya dibuka bagi kita. Kalau salah satunya meninggal, maka satu pintu surga dibuka bagi kita. Dua-duanya meninggal, maka kita berusaha untuk mencari pintu surga itu. Nah, maka selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita orang tua, na'am, dan Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umurnya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Tidak ada perkara yang paling besar yang memasukkan seorang ke dalam surga selain baktinya kepada kedua orang tuanya setelah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang kembali pada ayat ini insyaallah taala biidznillah. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.